Bagaimana kabarnya? Perkenalkan, saya Yafi Setiawan, mahasiswa Magister Ilmu Hukum, Konsen Hukum Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk sedikit menjelaskan terkait dengan dokumen dan juga imbal beli dalam perdagangan internasional yang akan saya tampilkan dalam slide berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fistiawan akan menjelaskan terkait dengan resum buku hukum perdagangan internasional dari program studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Pada bab 5 adalah berkaitan dengan dokumen dalam perdagangan internasional. Dalam perdagangan internasional diperlukan beberapa dokumen penting sebagai syarat terjadinya kesepakatan. Dokumen ekspor dan impor merupakan syarat penting dalam kesepakatan dalam perdagangan internasional. Dokumen tersebut antara lain dikeluarkan oleh pengusaha, perbankan, pelayaran, dan instansi lain yang dibedakan dalam 3 kelompok, yaitu induk, penunjang, dan pembantu. Dalam dokumen induk adalah dokumen inti yang dikeluarkan oleh Badan Pelaksana Utama Perdagangan Internasional yang memiliki fungsi sebagai alat pembuktian dalam pelaksanaan transaksi. Antara lain ada beberapa jenis. Yang pertama adalah letter of credit atau surat yang dikeluarkan bank atas permintaan importir guna memberikan hak kepada eksportir untuk menarik vessel-vessel atas importir yang bersangkutan. Yang kedua adalah bill of landing atau BL, yaitu surat tanda terima barang yang telah dimuat dalam kapal laut yang merupakan tanda bukti kepemilikan barang dan juga sebagai bukti kontrak pengangkutan barang di dalam sebuah kapal laut. Pada dasarnya memuat hak dan kewajiban antara para pihak. Selanjutnya adalah polis asuransi atau surat bukti pertanggungjawaban yang dikeluarkan perusahaan asuransi atau permintaan eksportir ataupun importir untuk menjamin keselamatan barang yang sedang dikirim. Polis asuransi ini memuat resiko-resiko yang ditutup, klaim asuransi, dan dibayar sesuai valuta LC atau letter of credit tadi. Selanjutnya adalah yang keempat, faktur atau invoice. Ini mungkin sering kita kenal ya, yaitu suatu dokumen penting yang dipakai dalam proses perdagangan. Dalam invoice ini akan diketahui rata-rata tentang berapa jumlah vessel yang dapat ditarik, jumlah penutupan asuransi, dan penyelesaian urusan biaya masuk. Untuk invoice atau faktur ini sendiri dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama adalah performa invoice, yaitu penawaran dalam bentuk faktur biasa dari penjual pada pembeli yang potensial. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan agar penjual ini mendapatkan izin impor dari instansi yang berwenang di negara importir. Kemudian yang kedua adalah commercial invoice, yaitu nota perincian atas keterangan barang yang dijual, harga, dan perhitungan pembayaran. Yang ketiga adalah consular invoice, yaitu faktur instansi resmi seperti kedutaan atau konsular dan berguna untuk memeriksa harga jual dibandingkan harga pasar untuk mencegah terjadinya dumping. Dumping adalah ini ya, permainan harga, naik turunnya harga untuk mempengaruhi pasar dari sebuah negara. Jadi dia menjual harga di bawah harga pasar di negara tersebut. Nah, itu pada saat ini pada praktiknya dilakukan oleh Cina kepada Indonesia, yaitu kita digelontor oleh barang-barang impor yang harganya jauh lebih murah daripada produk-produk Indonesia. Padahal secara kualitas bisa jadi sama, tapi juga bisa jadi lebih rendah. Nah, tapi karena itu tadi permainan harganya yang membuat Cina bisa menguasai pasar dunia seperti itu.
Selanjutnya adalah dokumen penunjang. Dokumen penunjang ini adalah dokumen yang dikeluarkan untuk mempererat atau merinci keterangan yang terdapat dalam dokumen induk, terutama faktur atau invoice. Nah, antara lain yang pertama adalah packing list atau daftar pengepakan. Dokumen ini dibuat oleh eksportir yang menerangkan urean dari barang-barang yang dipak, dibungkus, dan diikat dalam peti yang biasanya diperlukan oleh bea cukai. Yang kedua adalah Certificate of Origin atau surat keterangan asal, yaitu merupakan surat pernyataan yang ditandatangani untuk membuktikan asal dari suatu barang. Yang ketiga adalah Certificate of Inspection atau surat keterangan pemeriksaan, yaitu surat keterangan tentang keadaan barang yang dimuat oleh independent surveyor, juru periksa barang, atau badan resmi yang disahkan oleh pemerintah. Dia berfungsi sebagai jaminan atas mutu dan jumlah barang, ukuran, berat, kondisi pengepakan, dan kuantitas pengepakan. Yang selanjutnya adalah Certificate of Quality atau sertifikat mutu. Nah, ini juga sering kita dengar ya, itu keterangan yang dibuat berkaitan dengan hasil analisis barang-barang di laboratorium, perusahaan, atau badan penelitian independen yang menyangkut mutu barang yang diperdagangkan. Ini seperti ini ya, misalkan ada lembaga khusus yang dia dipilih untuk melakukan penelitian independen seperti BPOM, kemudian MUI, itu lembaga-lembaga independen yang dia bertugas untuk melakukan penelitian terhadap suatu barang. Kalau MUI pastinya terkait dengan kehalalan suatu produk. Kalau BPOM terkait dengan keamanan suatu obat-obatan seperti itu. Nah, kemudian manufacturer quality certificate atau sertifikat mutu dari produsen, yaitu menguraikan tentang mutu dari barang, termasuk penjelasan tentang kondisi baru atau tidaknya barang dan apakah memenuhi standar barang yang ditetapkan. Untuk weight note-nya, yaitu keterangan timbangan, yaitu catatan yang berisi perincian berat dari tiap-tiap kemasan barang seperti yang tercantum dalam commercial invoice. Keterangan berat dari barang yang dikapalkan atas dasar suatu LC haruslah sama dengan yang tercantum dalam dokumen pengapalan. Nah, jadi ini memang berkaitan dengan ini ya, berat timbangan. Kemarin sempat ada kasus terkait dengan adanya pungli pada saat penimbangan, penimbangan kontainer untuk naik ke kapal. Nah, ini fungsi dari keterangan timbangan itu, weight note itu adalah tadi agar kita bisa mengukur bagaimana beban berat kapal pada saat berangkat itu berapa. Nah, kemudian kalau misalkan ada rekayasa di situ, maka akan berbahaya untuk ekspedisi. Nah, seperti terjadinya kecelakaan dalam perjalanan laut. Kemudian yang selanjutnya adalah measurement list atau yaitu daftar yang berisi ukuran dan takaran dari tiap-tiap kemasan seperti panjang, tebal, volume, garis tengah, dan lain-lain. Dokumen ini adalah sama dengan syarat-syarat yang tercantum dalam LC. Oke, baik, sampai sini cukup dipahami ya. Selanjutnya adalah chemical analysis atau analisis kimia. Nah, pernyataan yang menjelaskan tentang bahan-bahan dan takaran serta kandungan bahan yang terdapat dalam bahan barang yang diperiksa. Nah, tentunya ini dilakukan oleh badan analisis obat atau bahan kimia. Nah, misalkan BPOM tadi ya, bisa jadi begitu. Kemudian bill of exchange atau wesel, yaitu sebuah alat pembayaran yang memberikan perintah yang tidak bersyarat secara tertulis yang ditujukan oleh seseorang kepada orang lain. Nah, pihak ini adalah ada drawer atau penarik, ada drawee atau tertatik atau yang membayar, nah, kemudian pay yang menerima pembayaran, dan endorse pihak yang menerima perpindahan atau pengalihan vessel. Selanjutnya adalah berkaitan dengan dokumen pembantu dalam dokumen ekspor dan impor. Ada freight forwarder receipt atau fungsinya sebagai tanda penerimaan barang-barang dan biasanya merupakan kontrak pengangkutan atau tanda kepemilikan barang selama dalam pengawasan maskapai pelayaran. Yang kedua adalah delivery order.
dia surat jalan yang dikeluarkan oleh eksportir sebagai tanda bahwa barang ini memang dikirim oleh eksportir begitu ya. Kemudian warehouse receipt yaitu tanda terima yang dikeluarkan oleh sebuah gudang atas penerimaan barang-barang. Kemudian trust receipt yaitu dokumen yang digunakan importir untuk mendapatkan atau memiliki dokumen-dokumen pengapalan agar importir dapat menjual barang yang bersangkutan sebelum membayar atau menebus dokumen tersebut kepada bank. Seperti itu. Nah, untuk setiap dokumen sendiri perlu dibuat secara jelas, teliti, dan seksama karena perbedaan data dalam proses impor maupun ekspor dapat menyebabkan beberapa hal, yaitu yang pertama adalah terhambatnya proses pengiriman barang, dan yang kedua adalah ditahannya barang oleh pihak bea cukai karena dianggap barang ilegal, dan yang ketiga denda sangat besar. Nah, ini memang sering menjadi permasalahan ya, karena itu tadi setiap negara memiliki aturan-aturan khusus. Nah, begitupun ada negara-negara yang juga dia memberikan kelonggaran terhadap ekspor impor. Nah, biasanya pengusaha-pengusaha memanfaatkan beberapa negara yang dia bebas ekspor impor itu untuk menyimpan atau mengirim barang-barangnya, dan juga dia biasanya melakukan perizinan untuk kapal, membangun maskapai istilahnya armada kapal seperti itu ya, perusahaan terkait dengan transportasi itu di sana, karena dia pajaknya kecil bahkan bisa bebas pajak begitu. Ada beberapa negara di Timur Tengah yang melakukan hal itu. Nah, seperti itu. Kemudian oleh sebab itu dokumen ini penting sebagai dasar kita untuk mengirim barang begitu ya. Karena nantinya efeknya akan sangat panjang kalau misalkan dokumen-dokumen tidak lengkap, kemudian dokumen tersebut misalkan ada kekurangan. Nah, itu kita harus memang benar-benar memperbaiki, karena bisa jadi barang nyampe sana tapi tidak boleh dikeluarkan, ditahan sementara seperti itu. Nah, selanjutnya adalah bab 6 yang akan saya jelaskan, yaitu terkait dengan imbal beli dalam perdagangan internasional. Nah, apa sih imbal beli itu? Nah, imbal beli adalah disamakan dengan counter purchase, yaitu pada hakikatnya merupakan perjanjian. Perjanjian ini menimbulkan akibat hukum bagi yang menandatanganinya, sehingga timbul kewajiban untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah disepakati dalam perjanjian itu. Imbal beli dikenakan terhadap pembelian barang yang komponen impornya bernilai di atas 500 juta rupiah. Klausula ini ditetapkan bila salah satu pihak melakukan kelalaian dalam melaksanakan kewajiban melakukan pembelian dari pihak lawan. Pada umumnya penalti berupa denda dan berkisar di antara 10% sampai 15% dari nilai pembelian yang dilakukan. Selanjutnya adalah landasan hukum dan peraturan yang berhubungan dengan imbal beli. Landasannya adalah banyak ya. Yang pertama ada Surat Menteri Mensesnek nomor 79 TPBP tanggal 21 Januari 62 tentang pokok-pokok ketentuan pengaitan pembelian pemerintah dan impor dengan ekspor Indonesia di luar minyak dan gas bumi. Ada juga Kepres tentang pengendalian pengadaan barang peralatan pemerintah yang disempurnakan dengan keputusan Presiden nomor 17 tahun 83 tentang penyempurnaan keputusan Presiden nomor 10 tahun 80 tentang tim pengendali pengadaan barang dan peralatan pemerintah. Nah, di situ juga ada Kepres nomor 14 tahun 1900, kemudian Kepres RI nomor 15 tahun 1980, kemudian ada PP nomor 1 tahun 62 tentang pelaksanaan ekspor, impor, dan lalu lintas devisa. Nah, adapun ketentuan pelaksanaan pengaitan, dalam surat menteri tersebut dimuat ketentuan pelaksanaan pengaitan, yaitu setiap pengadaan atau pembelian yang dilakukan melalui impor oleh instansi wajib dikaitkan dengan kontrak penjualan ekspor impor produk-produk Indonesia dengan catatan pembiayaan pembelian tersebut dari APBN atau kredit ekspor. Nah, ini tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana GDP kita, bagaimana barang ekspor kita, barang impor kita, untuk nantinya kita akan juga mengetahui
tingkat pertumbuhan ekonomi kita seperti apa, kemudian neraca perdagangan kita seperti apa di situ ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah ketentuan pengaitan pembelian pemerintah dengan ekspor produk Indonesia dicantumkan dalam dokumen lelang. Nah, lelangnya ini untuk pengadaan peralatan pemerintah melalui impor yang bernilai di atas 500 juta rupiah. Kemudian yang selanjutnya adalah pernyataan kesanggupan pengekspor yang disertakan untuk memasukkan penawaran yang ditujukan pada Dirjen Perdagangan Luar Negeri. Nah, kemudian pernyataan kesanggupan ekspor secepatnya diajukan oleh instansi yang bersangkutan kepada Dirjen Perdagangan. Kemudian Departemen Perdagangan dengan landasan tim pengendali pengadaan, kemudian instansi yang bersangkutan menilai semua dokumen, kemudian dilanjutkan dengan diambil keputusan tentang pemenang lelangnya siapa, kemudian keputusan ini diberitahukan kepada instansi yang bersangkutan. Untuk kemudian pemenang lelang wajib menyiapkan kontrak ekspor serta kontrak pengadaan dengan instansi yang bersangkutan. Kontrak perdagangan baru dapat ditandatangani setelah pemenang lelang membuktikan bahwa ia telah mengadakan kontrak ekspor. Jadi ya, itu beberapa ketentuan tadi, yaitu selanjutnya adalah ketentuan pengaitan. Pengaitan ini sendiri adalah beberapa macam ya, yaitu barang hasil pertanian, hasil industri, hasil pertambangan, selain minyak dan gas bumi merupakan produk-produk Indonesia yang dikaitkan. Selanjutnya adalah rekanan asing yang memenangkan lelang dapat memenuhi kewajiban melakukan pembelian produk-produk Indonesia oleh perusahaannya sendiri, kemudian dituangkan dalam assignment agreement dan harus mendapat persetujuan dari Departemen Perdagangan. Nah, barang ekspor yang dikaitkan ini nilainya harus sama dengan nilai pembelian pemerintah dari luar negeri dan tidak termasuk biaya angkutan. Itu biaya angkutan, asuransi, biaya perawatan. Nah, seperti itu. Ini di luar itu ya. Jadi sekali lagi tadi dikaitkan nilainya adalah dengan ekspor impor tadi. Nah, kemudian setelah memilih satu atau beberapa jenis barang yang akan dibelinya di Indonesia, pemenang lelang dapat mengadakan hubungan langsung dengan eksportir untuk kemudian menandatangani kontrak jual beli. Nah, kemudian tujuan ekspor dapat ke negara pemenang lelang atau negara asal barang bila pembelian pemerintah disuplai dari beberapa negara. Negara ketiga dapat menjadi tujuan ekspor jika negara ketiga itu bukan merupakan pasaran tradisional untuk ekspor yang bersangkutan dan ekspornya tidak mengganggu saluran pemasaran yang telah ada. Nah, kemudian selanjutnya adalah mata uang yang digunakan. Tentunya pasti ya kita pakai USD atau dolar Amerika Serikat, dan juga bisa pakai mata uang lain yang tercatat dalam bursa valuta asing di Indonesia. Nah, kemudian kewajiban melakukan pembelian produk Indonesia harus diselesaikan pada berakhirnya kontrak pembelian produk-produk Indonesia tersebut. Apabila pada akhir pelaksanaannya ekspor belum diselesaikan sebagian atau seluruhnya, nah maka rekanan asing dikenakan penalti sebesar 50% dari nilai ekspor. Jadi ketepatan waktu ya, untuk ekspor ini sendiri harus ada ketepatan waktu karena adanya penalti 50% yang akan sangat merugikan. Dan selain ketentuan di atas ada ketentuan yang sifatnya larangan, yaitu pertama adalah melarang transaksi dengan negara-negara Angola, Afrika Selatan, Israel, RRC, dan beberapa negara yang memang kita dilarang begitu ya. Dan juga ada beberapa produk yang dilarang untuk ekspor seperti emas, perak, kulit sapi, karet yang belum diproses dengan kategori tertentu, dan kayu gelondongan. Selanjutnya adalah ada aturan terkait dengan ini Kepres ya, Kepres RI nomor 10 tahun 80 junto Kepres RI nomor 17 tahun 83. Anggaran badan usaha milik negara dan dana pemerintah lainnya dimuat dalam pasal 4 ayat 2. Dalam hubungan ini untuk peralatan diimpor pembiayaannya bersumber dari APBN dan kredit ekspor. Tim pengendali pengadaan juga melaksanakan fungsi yaitu penelitian, penataan jenis, jumlah, spek, dan lain sebagainya, penelitian segi teknis, mutu barang, dan harga yang paling menguntungkan, kemudian koordinasi dan pengawasan pengadaan, dan yang terakhir adalah pembinaan administrasi dan dokumentasi pengadaan.
Nah, fungsi dari kepres ini adalah untuk berkaitan dengan bagaimana peralatan yang diimpor tadi, karena pembiayaan dari APBN, maka harus dilakukan istilahnya pengendalian dan penelitian secara mendalam agar nantinya yang pertama ya, kita mendapatkan barang yang berkualitas dengan harga yang murah, dengan spek yang wajar, dan juga tidak sampai terkena penalti karena adanya pembinaan administrasi dan dokumentasi pengadaan. Selanjutnya adalah Kepres RI nomor 14 tahun 60 junto Kepres RI nomor 18 tahun 81. Sejalan dengan meningkatnya program pembangunan, nah untuk mempertahankan momentum itu dilaksanakan secara terpusat pengadaan peralatan barang tersebut di bawah koordinasi tim pengendali pengadaan. Nah, misalkan pengadaan kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh tim tersebut, demikian pula pengadaan barang, pembuatan pekerjaan yang nilainya di atas 500 juta. Nah, Kepres RI nomor 15 tahun 1900 yaitu dana untuk pengadaan peralatan, bersangkutan mengajukan surat permintaan penyediaan dana kepada Menteri Keuangan. Dan juga pengaturan terkait dengan peningkatan daya saing ekspor sebagai modal kerja untuk membiayai kegiatan eksportir, mulai dari pengumpulan barang, produksi barang, kemudian kebutuhan selama masa tenggang antara digapalkannya barang dengan aksestasi vessel berjangka. Nah, itu diatur dalam peraturan pemerintah RI nomor 1 tahun 82. Selanjutnya adalah perjanjian pokok dalam imbal beli, ada letter of undertaking, yaitu diajukan pada saat rekanan asing memasukkan permohonan mengikuti lelang sebagai surat pernyataan kesanggupan. Nah, dokumen pembelian hasil pertanian atau hasil industri di Indonesia, kewajiban ini dilakukan rekan asing itu sendiri, kemudian menggunakan produk-produk Indonesia di negara yang telah disetujui di Departemen Perdagangan. Nah, jika rekan asing tidak diizinkan menjualnya kembali ke negara lain, kemudian memulai melakukan pembelian 6 bulan setelah tanggal award dan dilaksanakannya sebelum berakhirnya kontrak. Kemudian mengajukan bukti-bukti pengapalan, nah seperti itu ya. Nah, itu letter of undertaking tadi. Nah, jadi ketika perjanjian itu dibuat, maka dinyatakan bahwa rekanan asing ini sanggup untuk memenuhinya agar tidak apabila tidak dipenuhi maka akan dianggap sebagai one prestasi. Kemudian samping pernyataan tersebut, dalam letter of undertaking disebut pula bahwa harga pengiriman serta syarat lain dalam hubungannya dengan pembelian akan dirundingkan pada saat pembelian tersebut. Nilai dari setiap pembelian sama dengan daftar harga yang terdapat dalam dokumen barang. Kemudian nilai dari setiap pembelian dihitung menurut nilai tukar atau kurs yang ditentukan Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal invoice. Pembelian produk Indonesia merupakan pembelian yang adisional, dan Departemen Perdagangan akan memberikan pertimbangan apabila pada saat melaksanakan kewajibannya ada rekanan asing yang menghadapi keadaan-keadaan sebagai berikut. Yang pertama adalah ekspornya tidak memenuhi kualitas, kemudian tidak tersedianya produk, kemudian produk-produk itu kalah dari pesaing di pasaran internasional. Nah, ini ada beberapa pertimbangan ini penting ya untuk menilai kualitas dari suatu barang gitu, dan juga kesiapan dari eksportir untuk mengekspor seperti itu. Selanjutnya adalah assignment agreement. Nah, ada dua pihak dalam assignment agreement. Pihak pertama adalah rekanan asing yang memenangkan lelang yang disebut sebagai assignor. Kemudian pihak yang akan dilimpahi kewajiban untuk membeli produk Indonesia atau disebut sebagai assignor. Nah, assignment agreement tersebut perlu mendapatkan persetujuan dari Departemen Perdagangan dan terhitung sejak tanggal persetujuan yang diberikan oleh Departemen Perdagangan. Baru setelah disetujui pada tanggal itu, maka assignment agreement tersebut baru mulai berlaku.
Nah, proses perjanjian imbal beli berdasarkan surat Menteri Mensesnek nomor R079 tahun 82 dapat disimpulkan bahwa proses perjanjian imbal beli dapat dibagi menjadi 3 tahap. Pada tahap pertama, Departemen Kesehatan mengundang rekanan asing, diantaranya ialah Commonwealth Benefit Enterprise Limited Hong Kong yang disingkat sebagai CBE dengan letter of undertaking. Kemudian tahap kedua, Departemen Kesehatan membuat surat pada Departemen Perdagangan yang berisi putusan TPP, FOB, CBE, delivery time, seperti itu ya. Dan pada tahap terakhir, Departemen Perdagangan mengeluarkan surat award tertanggal 27 Agustus tahun 84. Hambatan-hambatan dalam imbal beli. Dalam angka 4 pokok-pokok ketentuan pengertian pembelian pemerintah di dalam surat Mensesnek tersebut disebutkan bahwa barang ekspor yang dikaitkan adalah barang hasil pertanian, hasil industri dan lainnya di luar minyak dan gas bumi. Nah, pada angka 14-nya, pokok-pokok ketentuan pengertian disebutkan kontrak ekspor barang Indonesia harus dilaksanakan secara bertahap dan teratur sepanjang masa kontrak pembelian pemerintah dan harus sudah diselesaikan sebelum berakhirnya masa kontrak pembelian tersebut. Nah, seperti diketahui, yang melakukan pembelian produk Indonesia ialah rekanan asing. Tidak semua rekanan asing mempunyai agen di Indonesia. Hal ini berakibat pada tidak efisiennya waktu yang dibutuhkan untuk negosiasi perjanjian imbal beli ini. Karena tadi ya, kalau misalkan perusahaan tersebut memiliki perusahaan di Indonesia, nah itu bisa atau memiliki agen di Indonesia, maka akan lebih mudah. Nah, tapi kalau tidak ada, tentunya pasti membutuhkan waktu untuk melakukan negosiasi, untuk melakukan kesepakatan harga, gitu. Nah, kemudian selanjutnya adalah terkait dengan sanksi. Nah, ini ya yang perlu dari eksportir untuk berhati-hati, eksportir dan importir berhati-hati terkait dengan sanksi dalam imbal beli. Ketentuan mengikat penalti pada angka 15 pokok-pokok ketentuan pengitan. Nah, disebutkan bahwa supplier luar negeri bertanggung jawab atas dilaksanakannya kontrak ekspor barang Indonesia apabila pada akhir penyelesaian proyek atau pelaksanaan pembelian impor pemerintah yang bersangkutan kontrak ekspor tersebut tidak dapat diselesaikan, maka supplier luar negeri tersebut dikenakan penalti sebesar 50% atas nilai sisa yang tidak dilaksanakannya ekspor. Nah, tadi sudah dijelaskan di slide awal tadi ya, bahwa ada penalti 50%. Nah, ini cukup memberatkan ya, tapi memang dilakukan agar importir dan eksportir lebih berhati-hati dalam bertransaksi. Nah, karena di sini juga ada ketentuan, karena ekspor impor itu berkaitan dengan ketepatan waktu dan juga legalitas dari barang. Demikian tadi adalah penjelasan terkait materi, dokumen, dan imbal beli dalam perdagangan internasional yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.